Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu saya berbicara tentang berkat dan perlindungan Tuhan yang begitu hebat menyertai bangsa Israel ketika mereka disuruh keluar dari tanah Mesir. Mulai dari perlindungan tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian, dan juga perlindungan-perlindungan yang lainnya diberikan oleh Tuhan begitu luar biasa. Walaupun kita tahu kalau kita membuka peta Alkitab kita melihat bahwa dari Mesir atau terutama dari Rameses, kota Rameses itu menuju Kanaan atau menuju Yeriko, di awal kali mereka masuk ke kota Yeriko bukan jarak yang begitu dekat, jarak yang cukup jauh. Tetapi ketika kita lihat bahwa itu memakan waktu yang 40 tahun lamanya, itu juga bukan merupakan waktu yang ideal untuk perjalanan mereka. Seharusnya tidak 40 tahun mereka berjalan itu, tapi mereka sampai dengan 40 tahun karena memang itu bukan waktu yang ideal untuk perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi kenyataannya itu yang terjadi, dan Tuhan mengizinkan perjalanan waktu yang sedemikian rupa, sedemikian lamanya, dan 42 tempat persinggahan yang pernah dilalui oleh bangsa Israel hanya karena satu persoalan, yaitu kedegilan hati dan kejahatan hati umat Israel yang terus-menerus disampaikan kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Berulang kali kita akan melihat, kalau saudara nanti membaca kelima kitab Musa, saudara akan menemukan berulang kali Allah memberikan satu peringatan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa ini adalah bangsa yang penuh dengan pemberontakan, kedegilan hati, dan juga menggerutu serta bersungut-sungut terus mewarnai perjalanan mereka. Sekalipun mereka melihat karya-karya Tuhan yang begitu agung, melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, melihat pemeliharaan Tuhan tidak cukup bagi mereka untuk bersyukur, ternyata sepanjang perjalanan bangsa ini terus menggerutu dan terus memberontak dengan hal-hal yang sederhana yang terjadi, dan mereka terus melakukan pemberontakan kepada Allah. Selama 40 tahun perjalanan, selama itu pula bangsa itu bersungut-sungut dan terus memberontak demi memberontak. Dosa mengakibatkan hal itu. Dosa yang menutupin hati mereka, dosa yang memperalat kehidupan mereka sehingga mereka buta dengan karya-karya Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada bangsa itu. Berkat Tuhan sudah nyata yang minggu lalu saya sampaikan, begitu hebatnya Tuhan memelihara, tetapi keinginan daging dan dosa membutakan mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat karya Tuhan. Justru mereka selalu menggerutu dan memberontak kepada Tuhan. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ini peristiwanya baru beberapa hari ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka melihat sebuah persoalan yang sedemikian rupa, mereka dikejar oleh tentara Firaun dan mereka mulai menggerutu, dan mereka memilih untuk mati menjadi budak di Mesir daripada mereka menjadi seorang yang dibebaskan dari tawanan budak. Baru beberapa hari, baru beberapa langkah perjalanan, belum lama. Ini ketika mereka akan menyeberangi Laut Teberau. Baru beberapa waktu mereka melihat keadaan itu, mereka langsung menggerutu kepada Musa, mereka menggerutu kepada Allah seakan-akan tidak ada kuburan di sana. Kami memilih mati menjadi budak di sana daripada kami harus mati di tempat padang gurun seperti ini. Dan ternyata saudara,
Alkitab menjelaskan berulang kali pemberontakan dan sungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel itu terus berulang-ulang di dalam perjalanan. Bilangan ke-21 ayat ke-5, dan ini ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, akan memasuki tanah perjanjian, ternyata mereka tidak berhenti untuk berkeluh kesah. Bilangan 21 ayat yang ke-5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan kami makan hambar ini kami telah muak." Jadi perhatikan kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, mulai dari dia akan berangkat, baru beberapa waktu berangkat, sampai dengan saat tiba mereka akan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka masih menggerutu. Mereka lebih senang untuk menjadi budak di Mesir dengan makanan yang disajikan di Mesir, dengan makanan yang terbatas di Mesir, daripada makanan yang diberikan oleh Tuhan. Dan mereka berani berkata, "Aku muak dengan apa yang disiapkan oleh Tuhan." Kalimat bersungut-sungut itu sebenarnya apa? Bersungut-sungut itu adalah sebuah tindakan atau sebuah keadaan yang mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan orang lain. Tindakan yang melempar kesalahan kepada orang lain, sehingga seringkali bangsa ini bersungut-sungut ketika mereka menghadapi keadaan yang sulit. Mereka selalu mempersalahkan Musa. Ketika menghadapi keadaan yang susah, mereka selalu mempersalahkan Allah. Itu yang disebut dengan sungut-sungut. Kalau bahasa kerennya kita itu nyinyir, itu bahasa yang sekarang. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Ketika mereka menghadapi keadaan yang sulit, mereka mempersalahkan orang lain, bahkan mereka mempersalahkan Musa, mereka mempersalahkan Allah. Bukankah hal-hal seperti ini juga sering kali dilakukan oleh orang-orang umat Allah atau orang-orang Kristen? Bersungut-sungut, memberontak dan menyalahkan orang lain, tidak pernah memperhitungkan atau menghitung berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, melupakan segala sesuatu berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan ketika menghadapi persoalan, kadang-kadang dia mempersalahkan orang lain, mempersalahkan gereja, bahkan sampai mempersalahkan Tuhan. Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ini persoalannya. Ini yang disebut dengan bersungut-sungut, ini yang disebut dengan memberontak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, bangsa ini terus melakukan hal itu. Ulangan 1 ayat 27, Mazmur 106 ayat 25 mengatakan bahwa tidak hanya secara langsung mereka memberontak kepada Musa, secara tidak langsung di tempat tidur mereka, mereka masih juga menggerutu dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan mendengarkan hal itu. Tuhan Maha mengetahui. Kalau Musa mungkin tidak mendengarkan karena dia menggerutu di tempat tidur, tetapi Allah yang hebat itu, Allah yang luar biasa itu. Ulangan 1 ayat 27, Mazmur 106 ayat 25 mengatakan bahwa Allah mendengar setiap keluh kesah dan penggerutuan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengatakan bahwa setiap pemberontakan dan dosa yang dilakukan itu adalah menimbulkan konsekuensi yang begitu luar biasa. Ini yang ingin saya katakan. Kalau minggu lalu saya berbicara tentang berkat-berkat dan karya Tuhan yang begitu luar biasa, dan hari ini saya berbicara tentang pemberontakan dan konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Dan setiap pemberontakan yang dilakukan menanggung sebuah konsekuensi yang begitu hebat. Bahkan setiap dosa yang terjadi dalam kehidupan kita juga menanggung sebuah konsekuensi yang begitu hebat. Oleh sebab itu, ketika Paulus menulis surat kepada orang-orang di Roma 6 ayat 23 jelas bahwa upah dosa adalah maut. Sebuah konsekuensi yang harus dibayar. Upah pemberontakan adalah maut. Upah dosa adalah maut. Nah, maka kita akan melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang 63 sampai ayat yang ke-65. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa
dan Imam Eliezer ketika keduanya mencatat orang-orang di Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi jelas ada konsekuensi yang harus dibayar akibat pemberontakan yang terjadi ketika ada pencatatan ulang. Ternyata orang-orang yang dulu pernah dicatat dalam Bilangan pasal yang pertama ayat yang ke-46 ada 603.550 orang, yaitu orang yang berumur 20 tahun ke atas, laki-laki yang siap untuk berperang. Alkitab mengatakan Bilangan 26 tidak lagi didapatkan satu orang pun itu muncul. Bilangan 1 ayat 46 pernah kita berbicara bahwa orang Israel yang keluar itu 603.550 orang laki-laki berumur 20 tahun yang siap untuk berperang. Bilangan 26 ayat 63 kembali dicatat oleh Musa. Ternyata orang-orang yang pernah dicatat dulu waktu keluar itu tidak terdapat satu orang pun. Artinya apa? Semua orang yang dicatat 20 tahun ke atas yang siap berperang itu binasa di padang gurun. Hanya dua orang yang tersisa, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini ada sebuah keadaan dari pemberontakan yang terjadi. Dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, sikap sungguh-sungguh dan melawan Allah menimbulkan sebuah konsekuensi yang begitu hebat, yaitu kematian. Bahkan mereka sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Seharusnya mereka masih punya kesempatan. Kalau mereka pada waktu itu berumur 20 tahun ketika mereka keluar, lalu 40 tahun dalam perjalanan, seharusnya mereka masih berumur 60 tahun dan punya kesempatan, masih cukup sehat untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang membuat mereka binasa di padang gurun. Saudara kalau punya waktu, tolong saudara baca kitab dalam 5 kitab Musa yang pertama itu, saudara akan menemukan persoalan-persoalan yang muncul. 250 orang mati seketika dimakan tanah ketika pemberontakan Korah. Dan juga menyertai tulah yang diberikan oleh Tuhan sampai 24.000 orang mati dengan seketika. Bilangan 25 ayat 1 dan juga ayat yang ke-9. Ada orang yang dipatok ular mati banyak sekali. Ada 3.000 orang mati dengan seketika. Ada peperangan yang terjadi antara orang-orang Lewi dan suku Naftali. Jadi ada banyak hal yang membuat mereka binasa di padang gurun yang dipakai oleh Allah. Dan sampai Alkitab mengatakan bahwa 603 orang yang pernah dicatat itu berumur 20 tahun, mereka sama sekali binasa, berserakan di padang gurun. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk tanah perjanjian. Ini adalah sebuah konsekuensi dari dosa yang dilakukan. Ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dibayar dari pemberontakan yang harus dilakukan. Maka Alkitab dengan jelas Paulus mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan ketika kita berdosa, kita juga punya konsekuensi yang sama, bahwa upah dosa adalah maut. Amin. Bangsa itu mati di padang gurun dan tidak pernah diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Dan lebih ironisnya saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ternyata tidak hanya bangsa itu yang mati di padang gurun. Sesuatu yang lebih ironis, ternyata bahwa pemimpin bangsa itu pun tidak diizinkan masuk ke tempat yang dikatakan oleh Allah sebagai tempat yang dijanjikan, tanah perjanjian itu. Musa, Harun, dan Miriam tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian itu. Ini sesuatu yang sangat ironis. Coba saudara lihat Bilangan pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama.
Kematian yang pertama bagi pemimpin itu dialami oleh seorang bernama Miriam. Miriam itu adalah kakak dari Musa, kakak dari Harun. Dia mati di padang gurun dan dia bersama-sama dengan Musa memimpin bangsa itu. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu di padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dalam perhitungan yang saya temukan bahwa Miriam ini mati 1 tahun menjelang mereka masuk di kota Yeriko di tanah perjanjian. Jadi 1 tahun menjelang masuk tanah perjanjian, salah satu pemimpin bangsa itu, kakaknya Musa, nabi wanita yang pertama itu mati di padang gurun. Ada dosa yang dilakukan oleh Miriam sehingga mereka tidak layak atau dia tidak layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 sampai ke-8. Ketika dia mengata-ngatai Musa, ketika dia mengomel-ngomeli Musa bersama dengan Harun, dan Tuhan sangat tidak senang dengan apa yang diperbuat karena Tuhan tahu bahwa Musa adalah pemimpin bangsa itu. Tetapi Miriam berani untuk ngata-ngatai Musa, ngomel-ngomelin Musa, dan itu dicatat sebagai dosa yang dilakukan oleh Miriam sehingga dia tidak layak untuk masuk di tempat perjanjian. Ini kematian yang pertama. Kematian yang kedua juga dialami oleh Harun. Itu tercatat dalam Bilangan pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Dan ini jelas bahwa waktu yang kematian Harun itu dicatat sedemikian rupa di tahun ke-40 dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Artinya dalam waktu-waktu itu saya menemukan bahwa Harun mati 8 bulan menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian. Ternyata juga ada dosa yang dilakukan oleh Harun. Kalau bangsa Israel sudah jelas bahwa memberontak bersungut-sungut, lalu apa yang dilakukan oleh Harun? Salah satu dosa yang dilakukan yang terbesar, Harun mengizinkan bangsa itu untuk membuat patung lembu emas dan menyembah patung itu, dan Allah menganggap itu sebuah dosa yang luar biasa, dan oleh sebab itu Harun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ketika Musa mendapatkan 2 loh batu, dia naik ke Gunung Sinai. Ketika turun, ternyata Harun sudah membuat patung lembu emas yang disembah, dan mereka bersorak-sorak, dan Allah murka sekali, dan Harun tidak diizinkan masuk ke tanah itu sekalipun dia adalah sebagai seorang pemimpin dari bangsa itu. Dan yang lebih tragis, Bapak Ibu Saudara, kematian yang ketiga adalah kematian Musa. Seorang yang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dia sangat merindukan tanah perjanjian itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Padahal dia sudah memohon kepada Tuhan, izinkan aku menginjak tanah yang dijanjikan itu. Tapi Tuhan, cukup, kamu nggak boleh masuk ke tanah perjanjian itu. Ulangan pasal yang ketiga ayat 25, 26 dan 27. Kata Musa, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naik ke puncak gunung Pisgah dan layangkan pandangmu ke darat, ke laut, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Dia berharap, Tuhan, aku sudah membawa bangsa ini cukup jauh, cukup lama. Izinkan aku menginjak tanah yang engkau janjikan itu. Izinkan aku masuk ke tanah perjanjian itu. Tuhan berkata, cukup.
kamu nggak akan aku izinkan untuk menyeberang sungai itu. Betapa sedihnya ketika hal itu disampaikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Musa mati sebelum dia masuk ke tanah perjanjian. Alkitab mengatakan Musa mati di usia 120 tahun, kira-kira 2 bulan menjelang masuk tanah perjanjian. Ini sebuah konsekuensi yang harus dibayar. Ternyata saya menyelusuri kenapa Musa sampai tidak diizinkan. Betapa salehnya Musa, betapa baiknya Musa. Dia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Sudah pasti bahwa setiap dosa ada konsekuensi. Dan saya menemukan dosa yang dilakukan oleh Musa. Ketika Tuhan berbicara, mereka tidak punya air dan Tuhan berkata, Musa, pergilah ke gunung itu dan berbicaralah ke satu batu yang ada di gunung itu, maka dia akan mengeluarkan air. Karena Musa sudah kesal dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel, dia tidak lagi berbicara kepada batu itu apa yang dilakukan. Dia pukul batu itu dengan tongkat yang dia miliki, dan itu dosa di hadapan Tuhan. Kelihatannya kita akan berkata, itu kan dosa biasa, Pak. Di hadapan Tuhan tidak mengenal dosa biasa dan luar biasa. Amin. Amin. Setiap pelanggaran apapun di hadapan Tuhan adalah sebuah dosa, dan itu diperhitungkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai dengan 37, setiap kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin kita akan berkata, masa Tuhan nggak bisa mengampuni? Itu kan hanya karena dia kesal, lalu dia pukul batu itu. Airnya memang keluar, tetapi persoalannya yang diperintahkan oleh Tuhan bukan memukul batu itu, tapi Tuhan berbicara, mintalah kepada batu itu, maka dia akan mengeluarkan air. Dan oleh sebab dosa yang dilakukan oleh Musa itu, hanya kurang 2 bulan bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Hanya Musa diizinkan, lihatlah dari jauh, itulah tanah yang akan aku janjikan, tapi kamu tidak aku izinkan dan tidak punya hak untuk masuk ke sana. Alangkah dasarnya Allah yang murka, Allah yang sama yang kita sembah, yang tidak memandang bulu. Jangan saudara berpikir bahwa dosaku kecil, pasti Tuhan akan mengampuni dan memaafkan. Aku hanya sederhana, Pak, aku cuma nyolong, mereka membunuh, dosanya beda. Tidak, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua berhadapan dengan konsekuensi, yaitu hukuman di hadapan Allah. Amin. Bangsa itu memberontak, tidak diizinkan masuk, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Musa hanya memukul batu itu, tidak diizinkan masuk. Miriam hanya ngata-ngatain Musa, tidak diizinkan masuk. Harun hanya mengakomodir apa yang diinginkan oleh bangsa itu untuk memberikan patung lembu emas, tidak diizinkan masuk. Karena Alkitab sangat jelas bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada tawar-menawar, semuanya rata. Ketika engkau berdosa di hadapanku, engkau menghadapi hukuman yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan hukuman bagi bangsa Israel adalah sebuah gambaran bahwa mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Israel adalah gambaran saya dan saudara dalam perjalanan iman, tentu ketika kita berdosa, alamat kita tidak ada satupun orang yang bisa masuk di tanah perjanjian yang diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk. Apakah itu pendetamu? Apakah itu saudara? Apakah itu anak-anak saudara? Alamat semuanya tidak akan pernah bisa masuk, karena Allah sangat membenci dosa dan pasti ada konsekuensi dari dosa itu. Hal ini harus serius saya sampaikan. Oleh sebab itu, mari kita lihat perjanjian baru di dalam Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-23 tadi. Saya ingin katakan bahwa setiap dosa, tidak ada dosa kecil dan besar di hadapan Tuhan. Semuanya mengandung konsekuensi, dan ketika saudara berdosa, maka alamat kita tidak akan pernah masuk dalam tanah perjanjian. Tapi Roma pasal 6 ayat 23
memberikan sebuah harapan yang begitu hebat. Sebab upah dosa ialah maut, dan itu tidak bisa ditawar. Kita lanjutkan sama-sama. Tetapi karunia Allah yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. kita hanya berpengharapan dalam satu kalimat. Upah dosa adalah maut, tidak bisa ditawar. Setiap kita, pendetamu, saudara, siapapun, kalau saudara adalah orang berdosa, tidak peduli dosamu kecil atau dosamu besar, upah dosa adalah maut. Tidak peduli bahwa kamu memberontak atau kamu hanya ngata-ngatain pendetamu, tidak peduli. Semuanya adalah maut dan menuju kebinasaan. Hanya pengharapan kita adalah tetapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu sebuah pengharapan. Sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, sehebat apapun dosa saudara lakukan, kalau dosa itu diserahkan dalam kasih karunia, dimintakan ampun di dalam kasih karunia kepada pribadi yang bisa memberikan kasih karunia itu, yaitu Yesus Kristus, saudara menyerahkan di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, maka dalam kasih karunia itu saudara diizinkan masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga yang abadi. Amin. Sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, tapi saya ingatkan, sekecil apapun saudara yang anggap dosa yang saudara lakukan, jika itu tidak diserahkan di hadapan Tuhan, jika itu tidak diserahkan dalam pengampunan di dalam Yesus Kristus, itu akan mengantar saudara memasuki kebinasaan yang kekal. Tidak ada ampun, karena Allah sangat membenci dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hidup di dalam perjanjian yang sudah dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam perjanjian lama, seringkali setiap dosa yang dilakukan langsung mendapatkan hukuman dan konsekuensi hari itu, tanpa ditunda-tunda. Ketika Korah melakukan hukuman, melakukan pelanggaran, dia memberontak kepada Musa, pemimpin Korah dan juga 250 orang itu, tiba-tiba bumi terbuka, mereka masuk dan binasa lenyap. Setiap dosa dan pelanggaran menghadapi konsekuensi. Kita hanya bersyukur kepada Allah dalam kasih Kristus Yesus. Kalau saudara memiliki dosa yang saudara anggap dosa yang begitu hebat, tetapi saudara bawa pergumulan itu dan serahkan di kaki Yesus, memohon ampun, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehebat apapun dosamu, Allah yang dipaku itu sanggup menghapuskan dosamu. Tapi sekecil apapun dosa yang saudara lakukan, tapi itu tidak dipergumulkan kepada Tuhan, tidak diserahkan kepada Tuhan, itu akan mengantar hidupmu untuk dalam kebinasaan. Allah itu kudus. Siapapun yang tidak kudus tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Tuhan. Kalau kita berpikir bagaimana kita bisa hidup kudus, tidak mungkin kita mampu untuk membuat diri kita kudus. Hanya setiap hari kita dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga kita layak dan mampu dianggap kudus. Sehebat apapun yang saudara lakukan, hampir Musa itu hampir tanpa celah. Hampir saya katakan Musa itu sempurna, tanpa celah. Begitu hebatnya dia mempunyai kehidupan, begitu salehnya dia memimpin bangsa itu, begitu luar biasanya dia punya kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Begitu sabarnya dia, dan ini orang yang begitu sabar, punya derajat yang begitu luar biasa, dari seorang pangeran lalu berubah menjadi seorang gembala milik mertuanya. Kalau ini bukan orang sabar, dia tidak mungkin bisa lakukan hal itu. Begitu salehnya dia, tetapi ketika dia melanggar apa yang disampaikan oleh Tuhan, tidak ada toleransi bagi Tuhan. Setiap dosa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetap Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Saudara mungkin berkata bahwa Tuhan tidak ada, itu terserah pikiran kita, tapi itulah konsekuensi yang harus dihadapi. Masa cuma pukul batu lalu tidak ada ampun, Pak? Bagi Tuhan bukan masalah pukul batunya atau tidak, tapi adalah dosa itu hamartia, meleset dari sasaran yang diinginkan oleh Tuhan. Itu maksudnya.
Setiap hal yang meleset dari sasaran yang diinginkan oleh Tuhan, berdosa itu bukan masalah batunya yang dipukul, tapi perintahnya jangan engkau pukul atau minta kepada batu itu supaya ia mengeluarkan air dan bisa dinikmati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita tidak main-main dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah yang kekal, yaitu kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di luar kasih karunia itu, saya pastikan bahwa saudara semua akan binasa dan masuk neraka. Karena pasti tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Sehebat apapun kita, sesaleh apapun kita, tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Tetapi di dalam kasih karunia itu, dan kita hidup di dalam kasih karunia itu, menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru saya pastikan bahwa saudara mendapatkan jaminan kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Karena hanya di dalam kasih karunia. Upah dosa adalah maut. Sudah jelas sejak lama upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia itu yang membuat kita, bukan karena kita suci, tetapi kita disucikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.